Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindut Sudi bersama Senat Arman dan juga Yasmin Atania. Pemirsa, rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta anjlok setelah menabrak truk di perlintasan kereta dekat stasiun Poris, Tangerang, Banten. Akibatnya perjalanan KRL Tangerang Duri juga dihentikan sementara. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang menerjunkan tim investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kereta komuter lain Bandara Soekarno-Hatta menghantam sebuah truk di perlintasan sebidang JPL 21 lintas Rawabuaya Batu Ceper, Poris, Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi di jam sibuk Jumat pagi. Kerasnya benturan membuat rangkaian KRL anjlok dari rel dan kabel listrik aliran atas terputus, sehingga mengganggu perjalanan kereta di lintas tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, masinis dan seluruh penumpang KRL bandara telah dievakuasi. KAI Komuter juga menyediakan transportasi pengganti bagi penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke bandara. Puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok dari rel. Komuter berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Sementara Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang menerjunkan tim investigasi kecelakaan antara kereta bandara dengan truk trailer untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Penyidik lalu lintas mengumpulkan berbagai bukti mulai dari TKP kejadian, CCTV hingga memeriksa masinis dan sopir truk. Dari keterangan, dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Pak, tapi sirine perlintasan memang sudah bunyi atau belum, Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan. Tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang itu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami. Selama upaya evakuasi, perjalanan komuter lain Tangerang hanya sampai stasiun Rawabuaya dan kembali ke stasiun Duri. Sementara perjalanan komuter lain dari arah bandara hanya sampai stasiun Batu Ceper dan kembali ke bandara. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi kereta api bandara yang menabrak truk di Tangerang, Banten masih berlangsung. Satu jalur sudah bisa digunakan secara bergantian. Pasca kecelakaan kereta api Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menabrak truk di dekat stasiun Poris, Tangerang, Banten Jumat pagi, petugas gabungan mengecek kondisi awal jalur dan rangkaian sekaligus memeriksa rel, bantalan, dan jaringan listrik aliran atas yang terdampak benturan. Aliran listrik di jalur tersebut dihentikan sementara demi keselamatan selama proses evakuasi. Penanganan difokuskan pada pemindahan truk yang menutup jalur serta pembenahan tiang listrik aliran atas yang terdampak. Upaya percepatan dilakukan dengan menurunkan muatan truk. Kendaraan derek yang tiba bersama alat berat kemudian mengangkat badan truk dari atas rel. Selain evakuasi kendaraan, kereta penolong juga diterjunkan membantu penanganan rangkaian. Tim prasarana melakukan perbaikan tiang listrik aliran atas, pengecekan kabel kontak, hingga pengukuran ulang geometrik jalur guna memastikan kondisi lintasan aman sebelum dilalui kembali. Pemulihan jalur dilakukan bertahap sampai dinyatakan layak untuk operasional. Saat ini perjalanan komuter lain Tangerang dari arah stasiun Duri menuju stasiun Tangerang sudah bisa melintas menggunakan satu jalur secara bergantian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada pagi ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya.
Yasmin dan juga Nata Arman di studio. Pemirsa, pada aktivitas pagi kawasan Gadok ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk cuaca pada saat ini mendung. Tentunya bagi Anda yang akan beraktivitas ke kawasan Gadok, pengendara roda 2, kami sarankan untuk menyediakan jas hujan pada jok motor Anda. Kami akan menunjukkan secara real time dibantu juru kamera Herudin, dan seperti yang terlihat saat ini memang aktivitas masyarakat ataupun kendaraan yang akan mengarah ke arah Gadok bisa dibilang mengalami penurunan dengan adanya aktivitas memasuki bulan puasa pada minggu pertama. Ini juga berpengaruh pada jumlah volume kendaraan yang akan naik ke arah Gadok melalui, maksud kami memang naik ke arah puncak melalui Gadok ini terbilang lengang, di mana memang sejak pagi tadi jumlah volume kendaraan jika dibandingkan pada minggu sebelumnya mengalami penurunan. Tentunya hingga saat ini juga masih ada aktivitas kendaraan dengan dominasi kendaraan plat Jakarta yaitu B yang akan mengarah ke arah Gadok. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk berhati-hati, jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Mengingat memang kawasan ini banyak sekali pengendara roda 2 yang melawan arus pada saat turun melintasi kawasan ini. Tentunya ini juga perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah puncak yang akan mengarah ke arah Ciawi maupun yang berbelok arah mengarah ke arah Tajur sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2, antisipasi dengan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kemudian memang meskipun lalu lintas lancar, anggota kami yaitu Polres Bogor tetap menyediakan skema rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil genap maupun sistem one way. Hal ini masih bersifat situasional melihat kondisi di lapangan. Apabila terjadi peningkatan volume kendaraan maka akan dilakukan sistem rekayasa lalu lintas. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar bagi pengguna kendaraan yang akan mengarah ke arah puncak tentunya. Kemudian kami juga menginformasikan dari RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 190 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 29 orang, luka berat 33 orang, dan luka ringan sebanyak 236 orang. Dari data tersebut, 58% terjadi karena tidak menjaga jarak aman serta kecerobohan pengemudi. Tentunya mengingat kondisi jalanan yang menanjak dan juga menurun ke arah puncak, kami harapkan Anda dapat berhati-hati juga dengan aktivitas kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini. Utamakan keselamatan di jalan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar sehingga perjalanan Anda selamat sampai tujuan. Kembali ke Nata dan juga Yasmin di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, isak tangis mewarnai proses evakuasi pilot Hendrik, korban meninggal dalam insiden pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Jenazah diterbangkan dari Longbawan Krayan menuju Bandara Juanda Tarakan untuk kemudian dipulangkan ke Jakarta. Suasana duka menyelimuti proses evakuasi jenazah Kapten Hendrik, pilot pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Detik-detik keberangkatan jenazah dari Longbawan menuju Tarakan berlangsung sangat emosional. Sejumlah rekan sejawat Kapten Hendrik tidak kuasa menahan kesedihan. Isak tangis rekan sejawat pecah saat peti jenazah tiba di bandara untuk diterbangkan menuju Tarakan Jumat pagi. Beberapa di antaranya bahkan histeris saat melihat kantong jenazah dievakuasi petugas dari mobil ambulans menuju pesawat yang telah menunggu. Jenazah diterbangkan dari Longbawan Krayan menuju Bandara Juanda Tarakan sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah duka di Bogor, Jawa Barat.
Untuk kondisi medan sangat ekstrim, dia berada di lereng gunung ini. Untuk ininya pohon-pohon masih besar semua, tinggi. Untuk kondisi kami temukan itu pesawat api masih kondisi menyala. Dan untuk pilot kami langsung identifikasi karena yang membuat hanya pilot, jadi kami langsung identifikasi. Setelah kami memastikan di lokasi aman dari bahaya, ya kami langsung mengevakuasi pilot keluar dari pesawat itu, dari kokpit. Posisi pilot di kokpit ya? Posisi pilot di kokpit. Setelah menjalani serangkaian prosedur di RSUD setempat, jenazah dibawa ke Bandara Juwata Tarakan pada Jumat siang. Rencananya dari Tarakan, jenazah pilot Hendrik akan langsung diterbangkan menuju Jakarta. Pihak maskapai dan petugas akan mendampingi proses pemulangan hingga jenazah diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga yang sudah menunggu di Bogor, Jawa Barat. Penyebab pasti kecelakaan hingga kini masih dalam penyelidikan pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Sebelumnya warga di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan pesawat jatuh di area pegunungan. Pesawat jatuh merupakan maskapai pengangkut BBM milik Pelita Air. Warga di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan dugaan pesawat jatuh. Dari video amatir, seorang warga melihat sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut BBM jatuh di area pegunungan. Kejadian ini mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di area puncak pegunungan yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Ya, kemungkinan masalah minyak yang kita lihat mutar tadi. Pulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi ke Pertamina. Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Badan pesawat pada pukul 13.25 menit. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Pak Ramayo, dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat merupakan pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor 802 milik maskapai Pelita Air. Bisa kita jajang. Pada pukul 14.33 local time, tim SAR gabungan menemukan pesawat terbakar dan satu korban ditemukan meninggal dunia dalam kereta terbakar. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan di Lombawan menuju ke Rumah Sakit Pratama Lombawan. Seluruh badan pesawat dilaporkan hangus terbakar. Akibat insiden ini, pilot pesawat atas nama Kapten Hendrik Lodewijk dinyatakan meninggal dunia. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Tim Liputan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, jadi tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 1 koper narkotika. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dipecat dengan tidak hormat. Pemirsa, AKBP Didik Putra Kuncoro menjalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan putusan pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut setelah mendengar putusan, AKBP Didik menyatakan menerima putusan tersebut. AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan penyalahgunaan narkoba. Dengan wujud perbuatan dan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar, pada putusan sidang KKEP, yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, pada putusan sidang KKEP, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, tadi A ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan
Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Ya, melalui kuasa hukumnya, mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro menyampaikan surat pernyataan terkait dengan dugaan kasus narkotika yang menjeratnya. Didik menegaskan tidak pernah memerintahkan anggotanya meminta uang kepada pihak tertentu, serta menyebut narkotika dalam koper yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik pribadinya. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Didik Putra Kuncoro, SIK MSI, pangkat garing NRP AKBP garing 7903 1391. Tempat tanggal lahir Kediri 30 Maret 1979, umur 46 tahun. Alamat Taman Royal Arum, Kelurahan Poris, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dengan ini menyatakan, 1. Bahwa saya menyatakan saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMA, mantan Kasat Res Narkoba, Polres Bima Kota, untuk meminta uang kepada seseorang yang bernama Ko Erwin. 2. Bahwa saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMH, mantan Kasat Res Narkoba, Polres Bima Kota, untuk bekerja sama dengan pihak manapun, juga termasuk orang yang bernama Ko Erwin, khususnya dalam hal mengedarkan maupun memperjualbelikan narkotika, psikotropika, atau segala jenis obat-obatan terlarang lainnya. 3. Bahwa saya tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah bekerja sama dalam bentuk apapun dengan seseorang yang bernama Ko Erwin. 4. Bahwa narkotika dan psikotropika yang terdapat di dalam koper yang ditemukan di rumah Dianita adalah milik saya pribadi dan tidak ada hubungannya dengan saudara AKP Maulangi SHMH alias Pak Eki, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo. Ia menerima total 5 berkas ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, Gubernur Jakarta, dan juga calon presiden. Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya, Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur, dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Majen TNI Purnawirawan Prihati Pujo Waskito resmi dilantik menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prihati Pujo Waskito yang akan menjabat hingga tahun 2031 mendatang menggantikan posisi Ali Gufron Mukti yang jabatannya habis pada Februari ini. Usai pelantikan, Prihati bersama jajarannya memastikan akan melanjutkan berbagai tugas dan juga berjanji akan bekerja keras dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Prihati menyadari ini menjadi amanah yang besar karena menyangkut kesehatan sosial dari 283 juta jiwa peserta BPJS. Jadi saya merasa
menerima amanat yang besar, jadi akan ikut menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial yang pesertanya 283 jiwa tadi, dan ini 283 juta jiwa, dan kerjasama dengan 23.000 fasilitas kesehatan dan 3.000 rumah sakit. Ya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan surat perintah untuk penugasan ini, dan tentunya kepada direksi dan dewas sebelumnya yang telah memberikan fondasi yang kokoh pada program ini, dan kami akan melanjutkan yang baik-baik. Dan kami siap, Pak, melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan siap bekerja keras untuk pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat. Terima kasih. Informasi lainnya, pemirsa, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sidak 2 pasar di Jakarta untuk memantau harga serta ketersediaan stok bahan pokok. Ya, pemirsa, sidak dilakukan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan juga Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Bersama dengan tim Satgas Pangan, Ahmad Rizal menghampiri satu persatu pedagang untuk memantau harga bahan pokok. Berdasarkan hasil sidak, beberapa harga bahan pokok seperti daging sapi, beras, dan bawang-bawangan terpantau stabil. Sedangkan untuk cabai terpantau mengalami kenaikan. Selain memantau, Ahmad Rizal meminta para pedagang agar tidak memanfaatkan momen Ramadan sebagai kesempatan untuk menaikkan harga. Alhamdulillah dari 2 pasar saya lihat stok cukup banyak, kemudian juga harga-harga cukup stabil. Memang ada beberapa yang menjadi koreksi kami adalah yang pertama adalah cabai. Cabai ini agak naik karena musim penghujan, yang biasanya hanya Rp50.000 per kilo ini naik menjadi 60. Ini wajar karena di 1 minggu terakhir ini hujan terus, sehingga harga agak naik. Para distributor cabai kesulitan menghadapi. Alhamdulillah daging tadi masih dalam range harga yang terkendali, yaitu sekitar Rp140.000 per kilo. Rp140.000, ada yang 145, yang naik sedikit lah tadi. Namun ini akan kami kontrol dalam waktu dekat ke RPH. Informasi lainnya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit melaju di awal tahun 2026 dengan jenis kredit investasi mencetak pertumbuhan paling kencang. Ya, BI menilai perkembangan positif kredit tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial BI, serta realisasi berbagai program prioritas pemerintah. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Januari 2026 mencapai 9,96% secara tahunan, melaju dari pertumbuhan 9,69% pada Desember 2025. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit pada Januari 2026 ditopang oleh seluruh segmen. Kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 22,38%, sementara itu kredit modal kerja tumbuh 4,13% dan kredit konsumsi meningkat 6,58%. Gubernur BI Peri Warjio menyebut perkembangan positif kredit tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial BI, serta realisasi berbagai program prioritas pemerintah. Program prioritas pemerintah. Ke depan, prospek peningkatan pertumbuhan kredit masih cukup kuat dipengaruhi sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan, terutama untuk mengoptimalkan